Di depan lemari, Reno tampak bingung menatap tumpukan bajunya. Ia mencoba menentukan urutan pakaian yang akan dipakai selama beberapa hari ke depan. Suara dalam hati, baju putih dulu atau biru ya? Namun, belum selesai dengan kebingungannya, muncul masalah lain. Reno juga harus memilih dua pakaian terbaik untuk didonasikan. Nah, menariknya, dua situasi sederhana ini ternyata bisa dijelaskan lewat matematika loh. Namanya permutasi dan kombinasi. Penasaran apa bedanya? Yuk kita cari tahu bersama. Permutasi dan kombinasi sama-sama membahas cara memilih, tapi bedanya ada pada urutannya. Jika permutasi, urutan pengambilan itu penting, sedangkan jika kombinasi, urutan pengambilan tidak penting. Kita perdalam mengenai permutasi terlebih dahulu. Misalnya, Reno punya 5 baju berbeda, dan ia ingin menentukan urutan 3 baju yang akan dipakai selama 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Berapa banyak cara yang dapat dipilih Reno untuk menentukan baju? Kira-kira kenapa ya ini termasuk permutasi? Karena di sini baju yang dipilih pertama akan dipakai di hari Senin dan yang dipilih selanjutnya akan dipakai hari Selasa dan seterusnya. Memang semuanya pada akhirnya sama-sama terpilih untuk dipakai, namun dengan urutan hari berbeda. Oleh karena itu, urutan pengambilan itu penting. Lalu, bagaimana cara menentukan? Banyak cara yang dapat dipilih Reno untuk menentukan baju. Rumusnya adalah NPR atau N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial. N di sini untuk jumlah baju dan R untuk baju dipilih. Maka bisa dituliskan 5P3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5-3 faktorial. Maka didapat 5P3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Maka banyak cara yang dapat dipilih Reno untuk menentukan baju, ada sebanyak 60 cara. Lalu bagaimana dengan kombinasi? Misalnya, di sini Reno ingin mendonasikan 2 dari 5 bajunya. Berapa banyak cara yang dapat dipilih Reno untuk menentukan baju yang akan disumbangkan? Ini termasuk kasus kombinasi, karena ketika dibolak-balik, baju yang dipilih pertama dan kedua akan tetap sama saja, karena baju tersebut sama-sama akan disumbangkan. Jadi, urutan pemilihan tidak penting di sini. Nah, untuk menentukan banyak cara yang bisa dipilih, bisa menggunakan rumus NCR atau N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. N untuk jumlah baju dan R untuk dipilih. Bisa kita tuliskan 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi dalam kurung 5-2 faktorial dikali 2 faktorial. 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 dibagi 2. Maka hasil akhirnya sama dengan 10. Jadi banyak cara Reno untuk memilih 2 dari 5 baju untuk disumbangkan, ada sebanyak 10 cara. Oke, jadi di sini perbedaannya jelas ya. Kalau urutan pengambilan penting, itu permutasi. Kalau urutan pengambilan tidak penting, itu kombinasi. Sekarang coba kerjakan latihan berikut. Soal pertama, dari 10 orang siswa akan dipilih 2 orang untuk ikut cerdas cermat. Berapa banyak cara yang bisa dipilih? Lalu soal kedua, dari 10 orang siswa akan dipilih 2 orang yang akan jadi pengurus kelas, yaitu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Berapa banyak cara yang bisa dipilih?
Coba kalian jawab mana yang termasuk kombinasi dan mana yang termasuk permutasi. Setelah itu, cari banyak cara yang ada menggunakan rumus yang sesuai. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kamu belajar matematika, maka kamu sedang belajar memahami dunia. Karena matematika selalu ada di kehidupan kita, bahkan untuk hal yang sederhana.